Selamat siang Sobat Cyber, ketemu kembali di acara ngobrol bareng Kampung Cyber. Untuk kali ini mungkin kita anggap atau kita manai sebagai edisi kemerdekaan. Khusus tamunya dari orang yang barusan merdeka, ya, dari orang yang barusan merdeka atau orang yang barusan merasa bebas kembali ya, setelah sempat harus bertapa, harus bertapa. Pokoknya dimaknai sebagai narapidana. Bukan, tapi harus bertapa merenung diri. Selamat siang Mas Heri. Tadi sempat kita live ya, tapi karena kendala teknis nggak terpaksa ya. Ini hikmahnya dan kita syukuri, kita lanjut di edisi ini begitu. Monggo Mas Heri, mungkin tadi sudah sedikit banyak kita obrolkan tentang sebuah kemerdekaan itu yang bagaimana, tentang ini nanti apa begitu ya. Ada satu, saya yakin setelah 14 hari panjenengan harus bertapa itu akan ada sesuatu yang muncul, akan ada sesuatu yang tercipta kan gitu ya. Saya yakin itu. Itu nanti yang kita coba kita pengen tahu dari Mas Heri, kira-kira konsep triloginya itu setelah bertapa selama 14 hari itu apa benar-benar ada di monggo. Apakah sebuah kemerdekaan di tahun 2021 ini menjadi satu makna yang tersendiri bagi panjenengan? Monggo Mas Heri, sambil ngopi karo ngerokok ya oleh. Jadi lanjut yang tadi Pak Eka ya. Ya. Tidak banyak kok. Cuma bagi saya ini berharga, ini penting. Tapi biasanya kalau teman-teman mungkin senior saya, orang yang lebih tahu dari saya, yang saya anggap guru, itu menganggap ini hal biasa. Kan orang itu kan dilihat dari bagaimana dia membuat persepsi. Persepsi saya terhadap Blitar apa? Heri terhadap Blitar apa? Heri terhadap penyakit apa? Kalau Heri terhadap Blitar, mamane berpikirnya, oh Blitar itu toilet toh. Tetapi ketika kamu pipis, ya mbok disiram. Ketika pipis, ya kondisikan toilet itu. Apakah sedangkal itu kamu mempersepsikan sebuah Blitar? Kalau Blitar ini saya persepsikan sebagai musola, jadi setelah sholat ya dilempe dan sebagainya. Pun demikian ketika kemarin ada pengalaman jadi tanda petik narapidana COVID tadi itu. Tapi narapidana enggak, itu bertapa itu bener. Bertapa. Tapi bertapa kan kayak pertapa ya. Lah kan saya kopian. Ini tadi saya macak gini ini saya dedikasikan untuk almarhum guru saya. Salah satu guru saya maksud saya, ya ini Bapak almarhum Andreas Edison. Ya. Beliau penggiat kebudayaan bersama teman-teman Dewan Kesenian waktu itu. Sekarang sudah karena berbeda namanya. Di catatan terakhir beliau dengan saya ada catatan yang saya harus mengklarifikasi bahwa Dewan Kesenian itu kewenangannya dari kepala dinas. Dan ini memang perubahan yang tidak bisa segera bisa diterima. Dan di situ saya di kesempatan ini mudah-mudahan apa yang telah saya lakukan dan saya berdampak kepada Pak Andreas almarhum. Ya. Mudah-mudahan Pak Andreas Edison ini orang yang baik ini. Amin. Husnul khotimah. Amin. Dan diterima segala amal ibadahnya. Amin. Beliau adalah inspirator bagi kita termasuk saya. Perjuangan beliau sangat luar biasa Mas. Mulai dari gerbek Pancasila dan sebagainya. Ya. Belum tentu loh saya bisa. Makanya dia adalah guru. Ya. Tetapi di menit-menit terakhir memang ada sedikit miss. Maka saya kesini tak pikir-pikir tadi saya pengen pakai kopiah. Terus PNS kan biasanya di korpri gitu. Maju terus. Aku nggak pengen maju ke tabrak iki Pak. Akhirnya ya sudah tak ganti. Ya. Saya manusia biasa, jadi ngomong bukan orang hukum, tapi saya orang budayawan. Seolah-olah menjadi epigonnya Pak Andreas Edison. Ya. Ya, dan panjenengan kesini tidak saya undang sebagai ASN. Nggak berani Mas. Nggak wani bro. Bayar biro. Nggak berani, dan konteks yang kita bicarakan juga makanya persepsi berbeda. Ini terbangun bahwa mainstream sekarang adalah mainstream kebudayaan. Ya.
Siap. Budaya bagaimana memaknai kemerdekaan. Dan saya mungkin di sini juga akan mengajukan sebuah harapan Mas Heri. Karena kemarin teman-teman dari reorganisasinya Dewan Kesenian Kota Blitar itu menjadi Dewan Kebudayaan dan Kesenian Kota Blitar, dan saat ini memang masih disusun untuk struktur organisasinya. Mudah-mudahan nanti Mas Heri selaku orang yang katanya juru ketik di bagian hukum itu juga segera bisa membantu kami merealisasikan ini, segera bisa terbentuk, benar-benar terbentuk dengan ada aturan dan dasar hukumnya, begitu Mas Heri. Ya kalau dibalik neneh ke saya sebagai ASN ya beda konteks Pak. Ya iya, ini kan harapan di belakang layar gitu loh maksudnya. Itu saya mohon maaf nggak bisa jawab. Kan saya dipancing nggak kena. Seorang ASN itu dilarang membocorkan rahasia negara. Itu sesuatu konsep yang di dalamnya perangkat daerah namanya Dinas Pariwisata Kebudayaan. Tapi saya suka menyebutnya Dinas Budpar. Nah, bukan Parbud ya. Bukan. Tapi itu kan itu sebatas senang. Wis guru tok. Tapi selebihnya masuk ke dalam, sorry. Ada etika yang harus saya jawab. Iki balik neh ngomongnya masalah kemerdekaan versi budayawan, Bro. Wah, iya. Tapi kan enggak salah aku ngomong ngono mau. Orang. Enggak salah. Saya berharap kok. Kalau saya benar itu pasti ada salah. Kalau saya merasa benar itu sudah salah. Ya. Apalagi saya memaksakan kebenaran buat jenengan, buat pemirsa. Itu namanya dolim. Yuk dijauhi yuk. Iya. Oke. Kembali ke pengalaman ya. Oke lah. Balik nang kemerdekaan. Tapi ada kebudayaannya di situ. Makanya aku kan gawe macak kayak Pak Andreas. Budayawan ya. Lah aku kan ya wis sok seniman. Gondrong kok malah. Iki kok malah ngomong nek dhewe malah. Ki awan-awan lagi wis live streaming rada magap-magap. Sinyalnya ternyata Kampung Seber sinyalnya masih kurang mampu. Bukan. Kita belajar. Live streaming pertama tadi itu pengalaman mahal bagi editor kita yang baik hati. Iya. Siap. Jadi nanti kedepannya nantinya pasti akan lebih baik. Halo. Ya minimal berbeda. Iya. Dia belum merasa merdeka. Wes saiki mbak. Iya. Gitu loh. Oke. Aslinya iki mang asline enggak sasek ngene sik angel-angelan dhisik gitu. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Persepsinya disamakan tadi itu tadi kita budaya. Jadi pengalaman dari COVID bagaimana melahirkan sebuah budaya, menguri-nguri budaya. Siap. Jadi kemarin memang kita melahirkan budaya. Dalam artian saya merasa melahirkan kebudayaan. Menjadi lebih berbudaya. Setuju Wira? Setelah bertapa, seorang Heri Setiobudi menjadi lebih berbudaya. Lebih mau belajar lagi untuk berbudaya. Dowo Mas. Memang enggak durung berbudaya. Saiki sik nerokne Pak Andreas di sana. Masih nah tenan to. Iki panggang engkel, ora mlebu ning substansi. Yo udah masuk wes yo. Iki awan-awan lagi sarapan lagi mong yon. Tapi enek roti goreng. Iki mes mirip kayak jagongane dhewe karo sampean karo sapa kuwi. Oh, berarti iki nulari ya iki ya. Heeh, dhek nggih kopiah tadi. Jadi kemarin Nanda nakokne anune lho, nakokne opone jenenge. Dang ditandangi. Pesan moral dah. Ya kemarin tuh iki sing hebatnya harusnya ya di 17 ini sampean besok atau kapan ngundang Sony lagi. Sony itu setiap ada event kebangsaan dia selalu berbuat sesuatu. Jarang bertindak. Jadi kalau yo dipanggil dia. Kalau perlu karo aku, engko diajar Sony. Ya, mudah-mudahan mau dan ada waktu. Harus mau, ora mau dipaksa kok. Sony rada sibuk keri-keri. Karena kita punya ikon Kota Blitar ya Sony. Ya kuwi sik mau lho, balik kuwi mau. Oh iya dah, ya. Karena dan pas Covid itu tadi, akhirnya apa sih yang harus saya lakukan dan sebagainya. Ketika ruang dan waktu itu terbatas. Kita itu kan menghadapi masalah yang tak omongnya bolak-balik tadi tuh. Kita itu menghindari ya terus. Ya. Nggih masker nggih anu. Begitu kena masalah dan sebagainya piye? Cari referensi, Pak. Lah dari sisi belum saya melahirkan ini, saya posisinya gini, Pak. Lah dari sisi saya tadi saya tidak menyinggung masalah bapak saya ataupun anak dan istri saya. Dari sisi saya melihatnya
sapa ya koncoku sing paling rentan. Saya tidak menyebut nama. Saya segera menghubungi yang pernah kena dan dia orang yang rentan. Saya nggak nyebut nama. Ketika telepon, Mas ini ada obat tapi mahal. Ini tapi lebih ke suplemen. Tapi suplemen ini mahal. Saya harus percaya. Orang yang justru boleh dokter kan enak dokter Yoti, Pak Dharma dan sebagainya. Saya nggak ke sana. Saya ke teman saya yang paling rentan, yang pernah kena tapi dia sembuh. Ada wisdom barangkali. Akhirnya saya dikirim lewat Grab dan sebagainya. Grab gitu neng ngarep meja ngono, Satgas liwat. Yo balikne penyakitnya. Dibel saya, Pak Bro, ini paketan medun. Neng di, neng meja. Ya aku tak dendang metu. Melu ayu kabeh dadak. Setane metu. Gak iku guyonan. Nah, tak ambil, tak praktekkan apa yang dia jadi petunjuk. Ya alhamdulillah sedikit ada berkurang. Khususnya untuk keluarga. Berkurang. Saya masih berjuang untuk keluar dari anosmia. Itu sulit. Ternyata enak sesuatu sing nggak bisa di orang lain melakukannya. Sesuatu sing mungkin nanti ada muncul pengalaman pribadi masing-masing orang itu herd immunity itu tuh ternyata di sini. Tidak hanya tentang fisikal, tapi juga spiritual. Ya. Akhirnya saya mengambil kekayaan saya, namanya buku. Bondo kuwi buku Pak. Isone kurang sawah hiran duwe. Wasyo ngendak-ngendok ya. Kita buka referensi ini dan sebagainya, melahirkan beberapa teori-teori tentang yang saya bolak-balik sampaikan, trilogika. Trilogika itu logika yang biasa, yang luar biasa. Jadi ada sesuatu yang bisa dinalar, tetapi ketika kita nalar lebih dalam, ke dalam kandungannya, itu ada energi yang luar biasa. Muncul 30 tulisan, Pak. 30 dengan tulisan. Ilustrasi. Ya. Salah satunya saya ambil ya, Pak ya. Salah satu atau salah tiga? Nek trilogika itu telu. Yes, telu saya kok ya. Saya tegar bercerita malah manggap yang Ini saya beri judul Integritas. Ini tulisan kecil tak bagikan teman-teman. Integritas itu apa sih? Nah, ketika motivasi saja tidak cukup, maka kita butuh integritas. Wong kan dimotivasi. Saiki iki wah ya sesuk kudu merdeka, kudu ndang bangun negara iki dan sebagainya. Yakin. Begitu muncul gesekan karo koncone dan sebagainya ngedo. Maka ketika kita dari titik tinggi motivasi itu tadi, di dalam teori psikologi Sigmund Freud, itu titik pencapaian, itu segera harus dialihkan. Iki teori ini buku yang dibaca James Gui itu harus kita membuat schedule. Ya. Nah akhirnya tak buat schedule Pak, tak list dulu judul-judul. Siapa tahu nanti saya motivasi mood saya nggak mood. Ya. Tak schedule supaya menjadi tulisan. Ya tulisannya ala kadarnya berupa bagan-bagan. Jadi yang tak sampaikan tadi jenengan itu bukan tulisan ketikan Pak, tapi berupa kerangka pikirnya. Ketika coretan ya, coretan. Jadi lek ndek ini aku kerjaku nyaman karena ruang dan waktu luas. Ya. Nggak pandemi dan sebagainya. Titik nyaman pasti tidak aman. Titik nyaman pasti tidak aman. Oke. Akhirnya harus berubah ke titik aman. Titik aman tidak harus nyaman. Ya. Jadi titik aman itu yang bagaimana? Aman kamu dalam bisa mengembangkan diri, aman kamu bisa mengeksplor sesuatu, Aman ini dalam artian mulai hak cipta, mulai bagaimana kita menghormati yang menulis dahulu, bagaimana ya ini termasuk ke Pak Andreas Edison saya pakai gini dan sebagainya. Itu titik aman. Pasti tidak nyaman karena rentang pertanggungjawabannya banyak. Iya. Titik aman ini ternyata juga saya kena COVID. Saya sudah berpikir tentang titik aman tuh Pak. Ya. Waduh, kok ya enggak, saya kurang ya Pak. Ya. Dari schedule tadi itu ternyata di situ dibutuhkan adalah disiplin. Disiplin yang bukan presensi. Tapi disiplin kalau jenengan teorinya Maslow, itu teori kebutuhan kan. Ya. Nah, itu ada teori-teorinya. Disiplin yang berada di dalam titik perubahan. Nah, titik perubahan ini lebih menjanjikan kesentosaan.
Jadi di atasnya kemerdekaan itu namanya sentosa. Ya alhamdulillah bapakku wali kota jenenge Santoso ya. Ngene iki lak didelok belionya. Sesuk ini mamanan her. Push up. Ora iki guyonan. Jadi penggambar iki enggak enak edit-editan lho ya. Yo enak ya, Jang. Nah, enak edit-editan nah wis Tapi aku lek pamane seneng akeh ya ngono ora. Nah, dari sisi budaya saya menggambarkan integritas itu zodiaknya tuh Leo. Atau di dalam pewayangan itu kita mengenal Bima. Bima itu pasti mencari jati diri sampai melahirkan Bratasena menjadi Jagal Bilawa. Jagal Bilawa inilah yang saya katakan di titik perubahan. Ya. Nesu tanpa nafsu. Nesu wis nafsu lesum. Umpamane ngono ya. Ya silakan baca aja nanti. Ya, nah, lek ora ngono ora maca. Main lah ngewahi tugas kon maca. Ya ngono malian. Ketika dia jadi Rene kon cerita, malah koncone kon maca. Jadi Werkudara tadi. Ya. Sudah digelung itu tadi. Ini dia berada di titik puncak pencapaian. Dia memiliki 3 kekuatan. Udara, tanah, angin. Wah, kayak Tapi zaman cek, zaman petanya. Itu energi positif loh, Pak. Jadi gini, itu ada nanti yang kita hubungkan dengan ilmu kimia ada, dengan ilmu saintis lainnya ada. Iya. Kita petani satu ya. Dia jarene duwe apa tak? Udara itu apa toh? Itu berasal dari api dan tanah. Dari Arimbi dan Bima. Manusia itu tanah. Melahirkan Gatotkaca, angin. Iya. Ya kita peta nih, ya. H2O karbon dioksida. Ketika dia disterilisasi dengan besi, tanah itu bisa jadi besi kan, Zn kan. Itu pasti melahirkan unsur O2. Yes. Sampeyan cek nanti wong-wong ahli kimia. Iya. Itu bisa. Wah, bakno energinya di sana. Itu ngomongin budaya dicampurnya karo kono mang. Bakno ya iso bakno ya. Ya kuwi gara-garane merdekane menemu kuwi mang. Bertapa. Iki gue ngomong nih Antasena, Antarja, wi anak cerita dewi. Selasa ngomong nih kuwi. Jadi pada prinsipnya guru kuwi tok berarti ngomong. Enggak. Orang yang sudah di titik perubahan. Jagal Bilawa tadi untuk mencapai ke titik sentosaan itu adalah eling lan waspada. Di sebelahnya Bima itu jangan sampai dia menjadi nabi ataupun malaikat. Karena dia terahnya adalah satria. Dia harus menjadi tetap satria. Karena di sebelahnya ini adalah sumur upas. Itu kalau dilakon adalah Bimo Suci. Nah, terjebak didik mati dia tanpa ada legasi yang diberikan. Dan ketika dia itu sedikit terlena, 3 kekuatannya hilang. Gatotkaca mati karena ingkar janji. Antarja meninggal karena garis yang digariskan oleh si Kresna. Dan Antasena melakukan muksa. Itu dari sisi wayang. Berarti aku kan moto wayang tenanan. Ya, belajar tenanan. Nah, itu dari satu sisi. Integritas ya. Nah, jadi kemerdekaan kalau kita dengan satu topik ini tadi, kemerdekaan tidak boleh dimaknai hanya sebagai ritual tahunan. Tetapi sebagai media momentum. Jadi momen ini untuk megur polisi tok. Enggak boleh. Cegatan. Info cegatan vital kan. Tapi momentum itu adalah momentum bagaimana kita itu melakukan hijrah. Hijrah dari sesuatu yang kecil, bagaimana kalau kita naik kelas. Jadi memaknai kembali permasalahan COVID ini, permasalahan yang ada di saya, itu masalah ini bisa saja karmaku. Ya. Ya ngunduh wae yang tak ngerti lah. Iya. Kowe biayaan ya sakire ngono. Kowe ora percaya Covid saiki di Covid nih. Bukan di Covid ini dalam artian sing politis lho ya. Memang kena Covid. Nah. Terakhir, yuk dipindah, diubah itu. Masalah ini adalah mungkin obat. Aku nemu obat macam-macam. Iya. Kayak obat ini mesti pahit. Apa nek obat sing enggak pahit? Ayo ta. Enek obat hangat legi ta. Sirup. Ya, iya lagi jeruk. Tapi ya pahit lah. Ada yang ngomong ini pahit. Iya. Kita naikkan tidak hanya sebatas obat. Itu hanya untuk diri kita sendiri. Iya. Ternyata penyakit keterjajahan ini, keterjajahan batin ini adalah ujian untuk naik kelas. Ya insya Allah. Nah, kalau sudah berpikir kayak gini, saya yakin ini momentum bukan lagi ritual tahunan. Ya.
kemerdekaan. Nanti ngeklik kita karo Covid dan sebagainya. Iki larang, Pak. Nah, saya ndelok iki ya alhamdulillah mudah-mudahan ora ngelokne aku. Ketemu pandemi suwi. Itu bagian dari resiko tapi. Resiko. Persis negara kita itu dibentuk dengan perencanaan apa enggak? Kalau dibentuknya direncanakan ya tidak. Berarti kan negara ini dilahirkan karena permasalahan. Karena permasalahan. Nah iya, lah wis ngono kan dihadapi apa dihindari atau dikelola? Dikelola dulu baru dihadapi atau dikelola bisa menghadapi dan bisa mengelola. Nah, jadi tugas kita. Oleh ngebohne pemerintah pusat dan sebagainya engkono sekarang kita lihat aja ya kayak kita ya, kayak manusia tubuh kita. Berarti kembali ke pribadi kita dulu. Penyakit abadi kita kenali kelemahan kita. Itu 3 kan, Pak. Trilogi nih demikian. Oke, wes sembarang. Niki karena promosi ya. Tapi aku enggak komersil teman-teman loh, Pak. Sing di komersilnya apa wong netes tok. Netese urung ngendok ngono. Urung iso. Dadi betul gue sedap akeh ngendoke ya. Berarti penyakit abadi manusia itu lupa, tergesa, ego. Ya. Kamu berada di mana Indonesia ini? Lahir dari keterjajahan kemarin. Dari lupa, tergesa, ego. Ramuan ketiga ini kompleks. Yang paling krusial itu yang mana? Yang paling krusial pertama adalah ego. Egonya baik, Pak, untuk keindonesiaan wegah dijajah kok. Tetapi garisnya secara historik itu di 1928. Kita baru satu. Egonya muncul kan. Nah, grid ke belakang ini ketika Indonesia merdeka dibangun dengan ideologinya Bung Karno, bapak kita, Bapak Ewang Blitar. Gitu. Itu adalah ideologi yang meloncat ke Majapahit. Bung Karno bapaknya orang Indonesia, Cukur Blitar tok, Pak. Ya wes. Ralat, bapaknya Indonesia. Aku ya rapi nak ngono, sebab itu kan aku dikira ngegongi mek Blitar Center. Padahal Bung Karno mengatakan jangan sampai muncul provinsionalisme. Alter ego dan sebagainya nggak boleh. Ya. Ini kan meloncat. Ada yang tergesa ketika dijadikan sebagai pilar kenegaraan pertama, periode pertama. Ya ini pola dari Sabang sampai Merauke itu bukan hanya kata-kata ilmu bumi, tapi dari Sabang sampai Merauke adalah sebuah eni ya, sebagai unity. Ya. Lah, definisi kesini ini tadi secara ideologi kan bahasa itu kan my ideologi. Ngomong nih mendefinisikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akhirnya Pak SBY mengatakan dari Pulau Rote sampai Miangas. Ini pun kan belum sampai detail sampai ke wilayah geostrategi. Jadi pola pikir negara itu harus pikir gitu. Ketika ngomongin Majapahitan, bukan yang 28 sebagai egonya tadi, keterkesan. Ini indikasinya adalah ketergesaan menanamkan di dalam sebuah ideologi bernegara. Apa bisa salah? ADW belum tentu iso kok. Iya. Berarti ini kita belajar bahwa ada sesuatu yang memang lahir tergesa. Dan segera ketika terjadi permasalahan, dekret Presiden 5 Juli dan sebagainya, menghimpun sebuah ideologi yang dijargonkan ketika itu sebagai Indonesia merdeka itu kayak gini loh. Demokrasi yang dipilih dari Republik. Plato itu kan bapaknya Republik yang melahirkan demokrasi. Demokrasi ini adalah demokrasi yang terpimpin. Enak rentetannya, Pak. Nah, ketika terpimpin inilah tergesa menanamkan itu. Dan tergesa itu pasti ada beberapa yang lupa. Dan itu adalah manusiawi. Lupa, tergesa, ego. Ego itu cenderung abai. Mengabaikan. Karena ada banyak masalah yang di depan ini. Jadi, dipikir secara budaya terkait dengan bagaimana rututnya. Kalau sekarang bernegaranya pengen ada momentum inilah saatnya. Mumpung masa pandemi. Ya. Mumpung kita tanda petik. Kabeh bareng-bareng melu salah ngambil keputusan. Bukan saya mengatakan salah yang sesungguhnya loh. Tetapi memang nggak ada pola menghadapi pandemi itu nggak ada pola. Ya.
Karena baru kali ini kita mengalami pandemi global. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang nggak boleh nuduh ke sana ke sini, ke sana sana, tapi ke kita. Kesalahannya lebih kepada personal. Ke pribadi, ke individu kan begitu. Ke persepsi. Saya mengatakan Indonesia ini sebagai toilet, ya persepsi saya toilet. Mek gur nggih tempat pipis. Ya. Sampean persepsinya adalah masjid untuk sholat. Jadi kan Jadi, cara pandang personal, cara pandang bernegara. Nah, itu nantinya yang bisa ngapunten, mohon maaf kalau berkenegaraan. Mau ndak mau ya iki malah rodok mlebu nang ngene wilayah hukum iki ya. Titik konstitusi. Titik Ada semacam amandemen tapi yang telanjang. Bukan jujur. Lah jujur tok penak. Telanjang. Beberapa item yang ada di dalam konstitusi, green norm ini harus momentum kayak gini. Nanti kehilangan momentum lagi. Tetapi harus telanjang. Semua orang harus berkontribusi, semua orang harus mendebat. Melahirkan konflik, kan konfliknya konflik medsos paling-paling. Nggak mungkin demo. Demo itu karena dipicu. Ya kan? Nah, tapi ketika ada pemicu juga. Pemicu kita harus belajar dengan desire. Nah, ini buku lo teluna. Ya, desire ini adalah keinginan. Saya ini periode kedua setelah integritas. Desire. Iki gambar tok apa wis dadi? Flowchart ini. Oh, flowchart ya. Ini buka dapurku malah rapo enak neh ngene. Minggu malah ngelonglone ngene. Tapi kan iki sudah dibuku pisan iki. Iya. Desire. Dari beberapa referensi akhirnya saya menghimpun keinginan itu beda dengan kebutuhan. Iya. Tapi yang melahirkan kebutuhan pasti keinginan. Negara ini dibentuk dari keinginan yang luhur. Oh, keinginan segala-galanya dong. Nah, padahal keinginan itu memiliki 3 kunci. 3 elemen kunci, namanya adalah rasa, selera, nafsu atau syahwat atau naluriah manusia. Gawan bayen. Keinginan ya. Jadi ingin memiliki berarti harus ada 3 hal ini tercukupi begitu. Iya. Saman punya keinginan ini enggak mungkin karo bocah kae umpamane iki. Iki gambaran real ngono. Iki editore mending nesu ketekeplane videonya dhewe. Jadi dia pasti duwe perasaan. Iya pasti. Perasaan dilalah bocah liwat. Lek rasane dhuwur, Pak. Tetep sik enak selera. Tapi begitu dhek mbaya semotone ketepen dan sebagainya, selera hilang kan? Nafsune hilang. Nafsu belum sampai di sana. Selera sih. Sak enak-enak kaya ngene pas awakmu lara untu ya ora berselera. Gitu. Editor nek nesu. Jadi rasa selera sahabat. Kalau dalam terminologi filosofis dari pewayangan kita ambil bahwa tertinggi tentang keinginan kita bisa bercermin kepada kehebatan sebuah produk pewayangan yang lahir dari Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Itu sesuatu yang sangat suci sakral, melahirkan Rahwana. Rahwana ini kornya kor, gitu. Kayak padel gitu. Betul. Keinginan. Dia melahirkan rasa yang sangat tinggi, melahirkan perasaan yang benar-benar dianggap itu hati. Ya. Lah dia yang ngerebut cinta. Berkuasa penuh. Pirawan sih dia bisa menikahi dia kan? Kalau dia hanya syahwat. Ya. Kan bukan itu. Yang dia kejar adalah cinta. Yang dia kejar adalah maha cinta. Maka dewa-dewa pun perlu menyembah keinginanku. Iki bondo-bondoku dewi. Ngono kalau wayang ngono kata wisan itu. Dewa-dewa sembah keinginanku. Ngono. Rawana. Jadi keinginan wong lek duwe rasa kaya ngono dan sebagainya didoi rek, dikurangi tensine. Karena kamu akan seperti Rahwana loh. Siap. Karena merasa rasa ini dibela-belani. Yo nek rasa iki ora usah terus menggebu-gebu banget kan. Santai. Karena pikiran, perasaan pikiran, perasaan, angen-angen itu sifatnya mengalir, Pak. Siap. Nah, iya. Yang kedua, kalau kita ngomong nih masalah selera, iki nggak ada hubungannya. Iki kan sampai wilayah dewa kok nyembah itu. Weh ceblok ya. Ada orang jenius namanya Haryo Suman. Wah, itu keren. Dia nggak pernah berhubungan dengan dewa-dewa. Dia nggak pegang kitab soronya seperti Kresna. Saintisnya tinggi, Pak. Ahli strategi. Nah itu
Dia melahirkan teori tentang selera duniawi. Jadi piye Pandhawa panggah ora mau mudar-mudar ya carane duwe akal. Dan akalnya itu aja didelok secara harfiah lho. Dijak main dadu. Wong apik jak main dadu apa gelem? Gelem. Kalah tapi. Tapi kok iso wong apik kiai alim moro-moro main dadu sampai negarane kok iso? Karena yang dia lahirkan adalah selera tadi, Pak. Tidak hanya rasa. Selera keduniawian. Selera itu meliputi banyak hal. Dia bisa menyentuh ke rasa, bisa menyentuh ke syahwatnya. Namanya adalah ewuh pakewuh. Ya udah jal ngono. Ya. Dan itu bawaan manusia. Sakno. Benilah ngentet titik. Enek bapak dhewe ngentet. Ngentet titik ra apa-apa, luwih bapak dhewe yo nggih dhewe. Santun korupsi jenenge. Ya ta. Ini Sangkuni, benar-benar orang yang jenius. Kita bisa visioner loh, Sangkuni visioner. Bukan. Enggak. Dia orang yang benar-benar desire. Berkeinginan tinggi gitu ya. Dia benar-benar istimewa, Pak. Itu pembelajaran untuk kita. Haryo Suman ini istimewa. Dari patih aja dengan logika yang nggak mungkin orang biasa moro-moro duduki Gondomono. Akhirnya nek lakon Gondomono luweng. Ya. Dek diunglek-unglek berarti perejengane elek lho. Dadi Sangkuni. Terakhir dari desire ini tadi adalah nafsu. Ya ini Bathara Guru. Dari Mayapada, Aryapada, Marcapada itu. Jadi mulai dari langit sakmono sampai bumi itu dikuasai oleh dia. Dia adalah penguasa ruang. Tapi ingat, waktu itu hanya 24 jam. Pak Eka 24 jam itu nggih keluarga piro? Akeh nang N7 nang kamu siber kene apa kene kono? Akeh nang kene, Pak. Lah bacot sama keluarga. Pancene mbuh aku. Tapi ketika saya banyak di sana, ya toh. Kono mesti luwe kabeh. Iya, itu ada resiko. Iki malah personal lagi iki. Enggak, balikne digerene. Ya, jadi 24 jam ini ingin dikuasai oleh seorang Bathara Guru. Pasti keputusannya melahirkan hasil dari penggunaan syahwat atau nafsu. Kita cek satu persatu. Ketika dia menolong kebaikan seorang perempuan yang mampu mengetuk pintu Marcapada, dia melihat, wah lah kena kutukan tuh gimana? Jenenge Anjani, wajahnya kera, Pak. Didekati, ditolong. Terjadilah nafsu, melahirkan Hanuman. Isabir. Terus di dalam samudra, dia menguasai samudra. Ikan tanah emang, orang tanah. Dia bagaimana menolong Durga kan ketika itu, atau dia berkomunikasi dengan Durga tentang visi-visi ke depan dan sebagainya, melahirkan Kala atau waktu, Bathara Kala. Prosesnya kan dari nafsu, bukan dari rasa, bukan dari selera. Jadi bapaknya nafsu itu, iki lepas dari agama loh ya, karena Bathara Guru itu suci sebenarnya. Dari pandangan teman-teman kita yang agama Hindu. Ini lepas dari ini ngomongin budaya. Jangan sampai nanti muncul persepsi bahwa saya menggunakan agama. Enggak. Cerita itu ada, bukunya ada. Jadi ini tak kemas sebagai logika. Nah, jadi perlu warning juga. Ya. Untuk sampai nanti ini muncul kayak gitu. Ya. Itu tadi tentang bagaimana ada disclaimer-nya di situ. Posisinya kemerdekaan tadi biar muncul. Dipus dengan apa sih? Kebutuhan ada nggak butuh merdeka melu londo penal. Tapi butuh keinginan ternyata. Lah keinginan tertinggi tadi itu, desire itu harus punya. Ego posisinya. Balik tadi. Kene mau. Apakah ego dengan idealisme itu Beda. Ego karena apa, Mang? Ego dengan idealisme. Idealisme itu adalah ketika sebuah ego, nanti lahirnya ego dulu, bukan idealisme. Ego ini mampu membuka cara pandang. Jadi ego itu wong harus punya ego, wong duwe merek. Baru merek itu dipertahankan dengan apa? Ilmu namanya idealisme. Terstruktur dan terukur. Nah, dan konstan, ajek. Terkonsep. Jadi masing-masing dari kita untuk bisa merdeka, tidak hanya sekedar mereka,
Kita harus menggunakan keinginan ini sebagai keinginan luhur. yang terukur dan Naik ke atas. Di situ satu kunci yang harus jenengan pegang. Nah, satu kunci ini adalah kita sebagai melampaui misi, meraih visi. Kayak mau. Wayang nih. Ya, ya. Iya sini kan syukur gacor terakhir ngombe anu barang akhirnya kan gacor. Man gedang tok. Enek gedang ndi gedang? Ora. Neng omah ngono. Ini dulu tak juduli visi. Akhirnya ini judulnya adalah ambasador. Duta yang agung. Kita ada wayang yang saya ambil dari sifat-sifat ya ini ramuan antara Cancer, Gemini. Alah ngomongnya beda ya. Ini enak konteks lain nih gue. Ngene. Dalam konteks satu kotak wayang ini yang bisa menjadi seorang visioner itu enak ndak sing bisa melampaui seorang Kresna. Sak kotak itu. Ya enek. Nah, Enggak ada. dia adalah duta yang hebat. Sak kotak ini yang mampu berpikir strategik Mendekati. Ini beda konteks. Berpikir strategik di dalam meraih visi yang bisa mengalahkan Hanuman enek enggak? Karena dia misi loh, misioner loh. Dia dikongkon loh. Menjalankan ya, sebatas menjalankan. Sedangkan Bukan- misi dan visi ini. Ya. Kalau yang ini Misi misionaris yang ambasador. Jadi tunduk apa ya? Berpegang teguh pada pendirian Nah, untuk kita bisa petanya mencapai, satu wayang mencapai ya. tujuan. Lek Semar itu jelas dia menggunakan ruang keterbatasan dia. Tapi dalam satu kotak wayang ini enak enggak seorang wayang yang tidak punya status apapun tapi mampu membangun kahyangan bahkan. Sing iso ngalahne Semar sapa? Nek neng kene Itu biasa loh, enggak duwe status satria loh. Semar itu apa satria? Ex dewa. Itu rapenak. yo dhisik dewa to. Enggak, bukan. Iyalah agama tertentu. Nah, iki balik nih. Agama tertentu Semar tetap sekarang masih jadi dewanya. Tapi Ya. saya berpikir Hanuman pun juga dewa. Jangan sampai ini menyentuh ke wilayah religiusitas. Ya, Pak. ya, ya. Konteksnya kepada budaya. Ya. Pandangan kebudayaan. Nah, jadi Ya. lek si Semar tadi sak kotak wayang visioner iki hanya tunggal, ya. Visioner Semar sampai membangun kahyangan enek ndak sing ngalahne. Kopine entek gacore. Aduh ki nyelok mbler tak lambeku. Kita kesel iki kok. Sedang dirampung nih. Nah, bareng dulu. Terakhir Kesel ya, jare. ya petane sih tok Anoman aja lah. Ya. Anoman itu misinya adalah tolong sampai no cincinku atau suratku ning kene. Pesan cintaku kan itu. Nah. Tolong sampaikan pesan, Pesan cintaku cintaku ning pada kene. cinta. berarti harus ada agen. Dia agen juga agen perubahan nantinya goalnya. Terus mbok omongne dhisik lho, endingnya nanti ke situ. Wes kebocoran nisan iki. Bukan dudu agen kalau Enggak saya. maksudku ngene lho. Goalnya tadi nanti ke situ. Ndak kewaca karo kono. Lah kayak yaan. Maksudku iki ben aja sik lho. Niku endingnya kok kuwi yo malah dibongkar dhisik. Jadi seorang Hanuman itu tujuan pokok dari misi tadi Ya. itu tercapai. Ya ini misinya tersampaikan suratnya ke Sinta. Tetapi dia tidak hanya itu, dia berbuat lebih. Nah, Tapi tidak keluar konteks loh ya. tidak keluar konteks, tetap satu konteks, satu Ya. visi. Nah. Dajjal sih Kurawa ya apa sih kekuatan lawan? Dan dia tidak hanya mendajjal secara teori loh Pak. Dia harus terjun. Rahwono. Dia digujer kan, Ya. digepuk dan sebagainya. Dibakar neng tanah lapang. Akhirnya, ya segur sakmono kekuatannya. Diobong anu alengko. Ada 3 konteks kan. 1, misinya tercapai. Yang kedua, berpikir strategik dengan mengukur kekuatan lawan. Terakhir, dia memperoleh wisdom atau pengalaman di doi koncone, pengalaman digujer, dirangket, dianu dan sebagainya. Dan dia ada pengalaman untuk membuat sebuah keonaran. Pertama, jadi mengibarkan bendera perang. Yang mengibarkan itu bukan Rama loh. Hanuman. Nah, jadi itu tadi
dia benar-benar melampaui dan dia layak kita sematkan sebagai brand ambassador dari sebuah budaya perubahan. Nggak ada Hanuman, nggak ada perubahan. Kembali lagi ke sana lagi. Jadi titik perubahan ini dimaknai sebagai momentum kita mampu merdeka benar-benar atau hanya sebatas ritual. Itu pesan moral saya dengan banyak ngomong tentang ini tadi. Itu intinya adalah titik perubahan ini ya sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Saya kira itu, Pak Ika. Untuk berubah ya. Untuk berubah, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi yang itu? Ngomong nih. Ya nggak mungkin loh saiki posisinya dodolan yados dan sebagainya itu. Ketika sampean muni nggak mungkin itu aku ra muni nggak mungkin lho. Enak. Iya. Iku sing urip iki penak. ACC tindak lanjuti. Nyapa saya mengutuk diri kita sendiri. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Karena ucapan adalah doa. Dadi. Nek loro ati ya loro ati tenan kan itu ya itu. Wis pokoke wis ngono lah. Oke, jadi dari 3 ini trilogi ya, trilogi. Ya akeh sekan. Sing gawa rene 3 tak anggap trilogi. Oh ya wis lah. Oh ya nek rene neh 3 rene. Trilogi kemerdekaan. Trilogi bersama Covid. Kemerdekaan. Jadi maknanya atau memaknainya adalah sebuah integritas, desire, ambassador. Enggak kena. Enggak iso ya dingono. Enggak kena. Sampeyan sing rakit enggak iso to? Enggak sing gawe kono. Ya berarti kan ketika kita mau mencoba untuk bisa lebur dalam tiga hal ini atau katakanlah konteks mana sih dari 3 ini yang harus kita lakukan menjadi pijakan awal kan gitu ya, atau harus 3-tiganya bareng? Ya enggak. Itu kan memaknainya gimana kan begitu? Tergantung untuk implementasi loh. Tergantung orang yang kena Covid. Itu kita analogikan seperti itu. Jadi gini. Lah iki enggak penak no nek ngene. Enggak ngene. Kudu kena Covid sih agak iso ngene ya cilaka no. Enggak ngono, Pak. Jadi mamane kena penyakit gitu aja. Ya. Kena permasalahan lah gitu lah. Ya. Persepsimu, hei pasien. Ikan obat sebenarnya. Ya. Hei pasien, kamu keluh kesahkan apa? Loro weteng, Pak. Bola balik nemburi dan sebagainya. Ben jelas. Persepsimu apa terhadap penyakit ini? Gitu. Ya. Didelok dari historisnya. Aku mau gedang kakean tak campuri micin, Pak. Wah. Ngono ku ya kelakuanmu dhewe. Kayak mangsa. Dipetani dari situ. Oke. Akhirnya kau sedudari, Pak, insyaallah. Mempersiapkan waktu transisi. Tapi iki konteks yang universal, Mas Yan. Belum sampai ke teknis. Ketika yang teknis ramuannya nek tadi itu. Berarti pijakan setiap orang itu akan berbeda. Tergantung konteks yang kita yang kita alami, tergantung sesuatu yang itu ada pada diri kita yang mana kan begitu. Garis besarnya sebenarnya gini, sebenarnya. Ketika ini mampu menjadi motivasi. Motivasi aja nggak cukup kan? Ya, nanti mau motivasi aja nggak cukup. Kan kadang turun naik. Maka ketika sampai pas termotivasi, segera buat schedule. Ya. Di schedule itu nanti akan terpicu bahwa sampai akan melakukan sebuah habit. Lah, dari habit itu lahir sampai sudah berirama dengan dinamika perubahan. Sudah masuk ke dalam titik perubahan. Mau ndak? Ya, itu. Konteksnya kan akhirnya mau enggak kita untuk segera berubah? Tinggal mau. Mau enggak kan gitu. Tinggal mau atau enggak. Endingnya di situ. Gitu. Dan setiap orang harus mau menjadi agen perubahan kan begitu. Ya tergantung dari gelem ora kan balik. Harus mau iki mau. Nah, sing mengharuskan siapa? Diri saya sendiri. Nah, itu berarti sampean terbangkil. Gitu. Aku tok berarti. Iki mau endingnya kan jarine sebab tutup tak ending kayak mang garisnya kayak mang motivasi tidak nutup. Saiki dadi tutup. Lek aku tok iku malah jenenge gose aku no. Lah, aku tak aktor di balik layar, Pak. Nyoba seperti itu ada saatnya si rambut putih untuk tidak menjadi host lagi. Ini golek host. Wah berat ini. Oke, Sobat Cyber, demikian tadi obrolan tentang sedikit kita memaknai arti kemerdekaan di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan tadi bisa memicu kita untuk semakin sadar diri untuk mau menjadi agen perubahan.
Demikian, terima kasih Mas Heri. Mudah-mudahan nanti lain waktu kerso lagi untuk kita ajak ngobrol seperti ini. Ya rodok diapusi, jareke mau ditukokne sate tibae enek roti kan gitu. Berarti ada salam kemerdekaan apa enggak ini? Enggak. Untuk motivasi. Sudah tadi itu. Oh, sudah. Karena kopine karek didik, Pak. Oh, iso akeh kok. Oh, ya wis. Ora iso ditutup iku. Demikian sobat sabar, kita akhiri Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Salam literasi, salam kreatif.